Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Devotion. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami hari ini hadir dalam Devotion ini. Kami memohon agar Devotion ini dapat membukakan wawasan dan hikmat kami, agar kami memenangkan pikiran kami dalam peperangannya. Kami berdoa Tuhan, berkati yang sedang menonton video ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nats pada pagi hari ini atau pada devotion kali ini adalah Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam versi English standarnya, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Nah, mari kita kaji kata keinginan itu bukanlah berdasarkan wants ataupun desire, hasrat, tapi lebih kepada for to set the mind. Itu artinya bahwa kita harus bisa men-setup pikiran kita pada hal kedagingan ataupun pada hal roh. Paulus menuliskan Roma ini tuh mau mengemukakan jenis pikiran ini, yaitu pikiran yang tertuju kepada kedagingan atau tertuju kepada roh. Nah, yang kita ketahui bahwa apapun yang tertuju kepada keinginan daging maka adalah maut. Tetapi apapun yang tertuju kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa yang harus kita ketahui tentang peperangan dalam pikiran? Ini yang perlu kita dasari. Latar belakang yang perlu kita ketahui adalah begini, bahwa sebenarnya kedua keinginan atau kedua pikiran yang tersetap seperti inilah yang akan berkecamuk dalam pikiran kita. Nah, apa yang harus Anda ketahui begini nih. Keinginan daging itu sudah menjadi sistem default-nya atau sudah menjadi bawaan lahir kita. Seringkali kita tidak perlu memikirkan pikiran-pikiran yang tertuju kepada kedagingan. Itu seakan-akan muncul begitu saja. Paham? Apapun yang keinginan roh itu perlu disetup bahkan. Kenapa? Karena selama kita hidup, saya sudah 36 tahun ini hidup di dunia ini, itu tersetup keinginan daging itu secara otomatis saja begitu. Tapi keinginan roh perlu kita setup, perlu kita kaji lagi, perlu kita belajar lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita dimenangkan dari dosa, bawaan keturunan dari Adam, lalu dimenangkan oleh Yesus. Nah, ada sebuah penyesuaian. Saya teringat ada sebuah negara namanya Andalusia. Pertama, negara ini berbasis agama lain. Tiba-tiba ada peperangan datang, yang memenangkan peperangan ini membawa agamanya juga, agama yang lain. Maka perlu setup. Nah, terkadang kita harus punya pemikiran seperti yang Yesus bilang di doa Bapa kami, apapun yang engkau kehendaki terjadilah di bumi seperti terjadi di surga. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan daging harus takut kepada keinginan roh. Yang harus kita garis bawahi, kata keinginan itu sebenarnya adalah tersetapnya kita tuh mau kemana. Oke? Latar belakangnya kita lihat dari satu sisi seperti ini. Tetapi ada satu sisi lagi seperti ini. Paham ya? Jadi setelah kelihatannya kedagingan ini terus-menerus muncul, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan jawabannya tentang keinginan roh ini. Counter pertama yang perlu kita lihat adalah apakah yang terjadi jika kita tidak adanya pemikiran yang tertuju kepada roh. Pertama, tidak stabilnya jiwa kita. Masih ingat ke-12 murid diombang-ambing angin taufan, tetapi Yesus dengan tenangnya tidur di buritan. Ini sebuah perbandingan antara siapa yang selalu memikirkan keinginan dagingnya dengan keinginan yang stabil dengan keinginan roh. Padahal kalau Anda bisa lihat di Matius 8, sebelum angin taufan ini terjadi, mereka para 12 murid ini melihat secara langsung betapa besarnya kuasa Roh Kudus, betapa besarnya kuasa kerajaan surga atas Yesus bisa memenangkan pikiran-pikiran orang-orang ini. Karena Yesus bilang, saya datang bukan sebagai penghakim, tapi sebagai tabib yang melihat ada orang yang sakit. Nah,
dilihat dari Alkitab, keinginan daging itu adalah sebuah kesakitan. Yang sering kali kita lihat, kata yang muncul adalah mental health. 12 murid ini lihat loh secara langsung, tetapi ketika dapat tofan badai, apa yang dia katakan? Tuhan, Tuhan, apakah Engkau ingin kami binasa? Ketika Yesus bangun dan menenangkan tofan itu, Yesus bilang begini, kenapa kamu kurang percaya? Karena kamu sudah melihat padahal. Kenapa kamu masih mau memikirkan keinginan dagingmu daripada keinginan roh? Itu yang terjadi. Nah, mari kita lanjut lagi. Maka bagaimana sekarang kita dapat memenangkan peperangan dalam pikiran? Pertama, banyak-banyaklah membaca Alkitab atau firman Tuhan. Barang siapa sekarang yang ada yang melihat video ini sudah mempunyai ayat-ayat hafalan yang lebih dari 100? Kalau sudah lebih dari 100 Anda, saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda sendiri. Firman Tuhan itu peluru bagi kita semua untuk ketika ada keinginan daging atau boleh saya bilang pikiran-pikiran yang berdasarkan dari kedagingan ini muncul, kita bisa counter melalui firman Tuhan. Mari kita buka di Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Ini Yesus bicara ya. Dialah yang memerintahkan aku, Yesus, untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sendiri tidak pernah memakai pemikirannya, tetapi apapun yang dibilang atau firman Tuhan yang masuk dalam hidupnya, dalam pelayanannya, itu yang dilakukannya 100%. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Mari kita belajar dari Yesus bagaimana kita harus bisa menaklukkan kedagingan daripada harus menaklukkan keinginan roh. Daripada kita harus berpikir bagaimana kita harus bisa memuaskan hawa nafsu daripada apa yang menjadi kebenaran kekal. Karena gini loh, firman Tuhan itu sebenarnya adalah kebenaran kekal. Bukan sebuah omong-omong saja, omong kosong yang tidak ada artinya. Tapi justru kebenaran kekal yang bisa melawan keomong kosongan duniawi ini. Berapa dari kita sehari-hari ini cemas ketika kita sedang beribadah, memuji nama Tuhan, tapi kita masih memikirkan bagaimana cicilan, bagaimana kita bisa menghidupi keluarga kita, bagaimana hidupku di masa depan. Pikiran-pikiran seperti ini nih otomatis muncul begitu aja. Kenapa? Karena pikiran-pikiran ini tersetap dari kedagingan. Lalu bagaimana kita bisa mengontrolnya? Yesus berkata, apa yang Bapakku katakan, aku lakukan. Sama, Anda mempunyai peluru-peluru firman Tuhan yang menggairahkan Anda, yang membuat Anda menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Itu harus Anda hafalkan supaya apa? Apa yang Bapa katakan, Anda harus lakukan. Poin pertama, banyak-banyaklah membaca Alkitab. Poin kedua, memisahkan diri untuk berdoa. Dengan kata lain, lebih berdiam diri dengan Tuhan. Banyak orang melihat bahwa Yesus itu di Markus pasal 1 ayat ke-5, pagi-pagi benar, Yesus waktu masih hari gelap bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Banyak orang berkata kata berdoa dalam bahasa Inggris itu meditate, meditasi. Oke, nggak apa-apa. Itu mungkin terjemahan bebasnya. Tapi saya lebih ke arah kata berdiam diri dengan Tuhan. Apa yang saya lakukan sebenarnya ketika saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, saya pernah melakukannya. Seringkali saya sedang melakukan pelayanan, lalu tiba-tiba muncul notifikasi dari istri. Pak, token tinggal 4. Sebentar lagi tinggal 0. Seringkali rasa cemas, rasa aduh kok ini harus muncul di saat tengah-tengah saya pelayanan ya. Keinginan daging yang tersetap oleh keinginan daging itu membuat saya akhirnya melupakan pelayanan dan akhirnya terbengkalai. Seringkali yang saya lakukan menjadinya semuanya kacau. Kenapa? Karena setapan pemikiran saya yang tersetap itu bukan lagi keinginan roh, tapi keinginan daging. Yang saya harus lakukan sebenarnya dari
cerita yang kehidupan saya ini, saya harus tersetup dengan oke, memang token masih 4. Bukan token tinggal 4, masih 4. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan memenuhinya. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena gini loh, saya masih teringat Yosua ketika pertama kali ditinggal oleh Musa meninggal, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kuatkanlah dan teguhkanlah. Kenapa? Saya mau kasih tahu ceritanya bahwa gini loh, Yosua selama hidupnya, masa mudanya, selalu melihat Musa, tuntunan hidupnya. Pegangan hidupnya siapa? Musa. Representatif Tuhan atas bangsa Israel siapa? Musa. Setelah itu, hilang. Tersisa siapa? Yosua yang harus bisa memimpin. Apa yang harus dilakukan? Kalau Anda menjadi Yosua, apa yang harus kita lakukan? Terombang-ambingnya ini, maka Tuhan tuh berbilang begini loh, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Seringkali kita melihat begini, banyak sekali fakta yang muncul di koran atau seringkali sosial media kadang mengatakan bahwa ya gimana ya, memang saatnya ini masa-masa sulit. Betul, tapi jangan kamu diam di keinginan dagingmu ini. Pikiran-pikiran ini tidak boleh menguasai dirimu dalam hidupmu, tapi pikiran-pikiran rohlah yang harus engkau kuatkan. Maka itu ada kata Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Apa yang harus dikuatkan? Pikirannya tidak boleh terfokuskan kepada permasalahan, tapi terfokuskan apa yang dikatakan oleh firman, yaitu kebenaran kekal. Poin yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sekarang kita dapat menang dalam peperangan pikiran? Poin yang ketiga, batasi dirimu dengan segala pikiran yang tertuju kepada kedagingan. Berarti ada kata, bro, berarti begini dong, 24 jam saya harus awasi pikiran saya. No, jangan awasi apa yang kamu pikirkan, tapi awasi apa dampak dari pikiran. Kolose 3 ayat 5-8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajizan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Saya berhenti di situ. Jadi kalau penyebab pikiranmu saat itu mengakibatkan kamu seperti menyembah berhala, stop. Jangan dilakukan. Seringkali kita kan seneng banget untuk lihat TikTok, Instagram. Bukankah itu penyembahan berhala? Kalau itu dilakukan terus-menerus, ayo kita harus mengaku berapa persen kita berada di depan gadget kita daripada di depan Alkitab kita. Itu juga menentukan peperangan ini dimenangkan oleh siapa? Duniawikah atau kehidupan dalam roh? Bukankah kita di dunia ini adalah sebuah persiapan kita agar bisa hidup di kehidupan yang kekal? Maka kita harus bisa mengeliminasi semua kebiasaan duniawi dan mengubah diri kita menjadi orang yang siap untuk hidup di kehidupannya. Hati-hati gunakan gadgetmu. Kenapa? Karena di zaman sekarang informasi amat sangat cepat sekali tersebar. Tapi dampaknya apa? Bukan lagi informasi ini benar atau tidak, tetapi siapa duluan yang bisa menyebarkan informasi ini. Saya ulang, bukan lagi apakah informasi yang datang kepada Anda ini benar atau tidak, hoax atau enggak, tapi yang siapa cepat-cepatan untuk lempar informasi ini dulu. Oh, ada si A ini lagi selingkuh ya, cepat deh. Supaya apa? Dibilang, kamu sangat informatif. Kata FOMO, fear of missing out, muncul ketika orang banyak tertinggal informasi. Bagi saya lebih baik FOMO, tapi saya siap untuk hidup di kehidupan yang kekal daripada saya siap hidup di dunia dan ujungnya adalah maut. Saudara-saudara, untuk menutup di poin ketiga ini, saya ingin kita tidak lagi terpengaruh pikiran-pikiran yang berada di kedagingan. Poin pertama, bagaimana memenangkan pikiran itu adalah banyak-banyaklah membaca Alkitab atau firman Tuhan. Yang kedua, pisahkan dirimu untuk berdoa.
Sepaling tidaknya dalam berdoa, kamu jangan banyak-banyak meminta, lebih baik mengucap syukur. Agar apa? Setiap kali pikiran yang datang itu tidak mengganggumu, tetapi kamu sudah kuat dengan firman Tuhan. Yang ketiga, batasi dirimu dengan segala pikiran yang tertuju kepada kedagingan. Bukan isi pikiranmu, tetapi dampak dari isi pikiranmu. Batasi. Semoga dari apa yang saya sharingkan hari ini bisa memberkati kita semua, dan semoga devotion ini bisa menjadi jawaban bagi Anda semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.